Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Walhamdulillahi alladhi ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin kaum muslimin, jamaah kajian Ahad pagi di Islamic Center Karanganyar ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah suasana kondisi negeri kita masih dalam kondisi pandemi. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang sekaligus juga menjadi wasilah untuk mengokohkan jiwa kita agar kita memiliki ketahanan ataupun imunitas. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan kami dari mimbar ini kaum muslimin untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang itu semua juga menjadi wasilah, menjadi sarana untuk kita mendapatkan kesehatan bagi diri kita maupun keluarga kita. Tentu saudara-saudara kita, sahabat kita, dan juga guru-guru kita yang barangkali tertimpa musibah ini cukuplah menjadi pelajaran bagi kita untuk kita tidak sekali lagi meremehkan, tidak sekali lagi menganggap enteng persoalan ini, dan marilah kita hadapi dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Radio Iskarima FM, Radio Suwiba, dan juga Radio Dakwah Syariah RDS, mudah-mudahan yang memantau terhadap kajian ini juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kesempatan yang baik ini, kesempatan kita masih bertemu di dalam bingkai halaqah ilmu ini,
bingkai kajian ini kita upayakan untuk senantiasa bertafakuh fiddin, senantiasa menyempatkan waktu untuk bertafakuh fiddin. Karena bertafakuh fiddin ini menjadi cara terbaik untuk datangnya kebaikan kepada kita semua. Rasul kita bersabda dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, "Idza aradallah bi ahli baitin khairan faqahahum fid din." Apabila Allah berkehendak untuk menjadi baik pada diri sebuah keluarga, maka Allah pahamkan atau faqahahum fiddin, Allah pahamkan kepada mereka dengan agama ini. Karena inilah yang menjadi modal sesungguhnya bagi terjadinya perubahan sosial, perubahan masyarakat. Ayat yang mau kita bahas di pagi hari ini yaitu berkaitan dengan kelanjutan tafsir surat Ar-Rum. Tafsir surat Ar-Rum ini sangat menjadi inspirasi, menjadi panutan bagi kita semua, bagaimana bangsa Arab yang saat itu hidup dalam keterpurukan, hidup di dalam kerendahan, tapi dengan datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, datangnya utusan membawakan agama yang benar, membawakan ajaran yang benar, maka kemudian keadaannya itu secara drastis berubah, berubah, dan itulah yang kemudian sangat dikagetkan dari bangsa yang tidak pernah diperhitungkan. Karena zaman itu Bapak Ibu semua, bangsa yang diperhitungkan itu cuma dua, kalau tidak Romawi Romawi, atau dalam ayat ini adalah Ar-Rum, Romawi, atau yang kedua adalah Persia. Bangsa-bangsa yang lain wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya itu seperti tidak ada, termasuk bangsa Arab, termasuk bangsa Arab. Tapi setelah datangnya hidayah keislaman ini melalui lisan Rasulnya, maka kemudian negeri tersebut itu kemudian berubah. Masyarakat tersebut kemudian terjadi perubahan yang sangat fundamental dari masyarakat jahiliyah menuju kepada masyarakat yang berperadaban. Itu gara-gara adanya memahami agama itu. Nanti kita akan bawakan hadisnya supaya kita semua jadi tahu ternyata begitu besar dampak bagi kehidupan sosial, kehidupan berbangsa, kehidupan berpolitik, kehidupan berperikemanusiaan. Kehidupan ini akan terwarnai oleh pemahaman agamanya. Saya yakin sekali dalam waktu yang tidak lama,
saudara kita yang ada di Karanganyar ini bila secara rutin memenuhi atau mengisi tempat-tempat taklim, tempat-tempat kajian, maka itulah yang nantinya akan mengubah keadaan masyarakat itu menjadi keadaan yang diperhitungkan. Yakin sekali atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang tidak percaya kalau di kemudian hari bangsa Arab ini yang tadinya tidak diperhitungkan oleh agama, oleh masyarakat dunia ini, mereka kemudian bisa mengalahkan Persia dan Romawi, bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Bahkan Islam bercokol di Spanyol itu, berkuasa di Spanyol itu lebih dari 700 tahun. 700 tahun. Islam berkuasa di Eropa Timur yang kemudian dikuasai oleh Uni Soviet pada waktu itu. 80%-nya Eropa Timur itu ada di tangan Islam. Inna Ittihad Sovieti 80% kanat aradil muslimah. Sesungguhnya Uni Soviet ini adalah kawasan timur dari Eropa. Kanat aradil muslimah, dahulunya itu adalah negeri muslim. Watuh kamu bil Islam, dan dijalankan hukum Islam. Fabaqiyat Moskow tadfa'u jizyata lil muslimin muddata mi'atai am. Moskow, ibu kota mana? Uni Soviet yang sekarang menjadi ibu kota Rusia, itu membayar upeti karena berada di dalam kekalahan itu selama 200 tahun, 200 tahun. Maka Bapak Ibu semua, kalau kita sekarang ini suka mendengar istilah di MMA, ada Habib Nurmagomedov, Hamzat, dan kemudian Umar dan sederetan nama-nama yang lain, itu dahulunya kawasan tersebut itu adalah aradil muslimah, negeri yang dulunya dikuasai oleh apa nih? Islam. Mari kita lihat Bapak Ibu semua perubahan dari keadaan bangsa Arab yang tidak diperhitungkan menjadi menaklukkan terhadap dua adidaya atau dua superpower di zamannya, yaitu Romawi dan Persia. Dan ini tentu faktor utamanya itu karena kita diberi modal besar yang bisa membawakan kemenangan itu disebut dengan Islam. Nah, kalau kemudian kita sekarang ini sudah memeluk agama Allah, sudah memegang Islam itu, tapi belum hadir kemenangan juga buat kita, pertanyaannya ada dua. Bisa jadi model keislaman yang kita bawakan ini, yang kita anut ini, belum sesuai dengan Islam yang sesungguhnya dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mungkin Islam yang lain, mungkin jalan yang lain. Kalau dulu para ulama itu membikin tafsir, namanya tafsir Jalalain. Tapi belakangan ini saking keblingernya masyarakat di hadapan kita ini membikin tafsir baru, namanya tafsir jalan lain. Beda ya, jalan lain sama jalan apa ini? Lain. Ya. Sehingga apa yang terjadi nanti? Jawabannya tidak akan sampai, ya. Tidak akan bisa ketemu di tempatnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat terlebih dahulu surat Ar-Rum ayat 1 sampai ayat ke-5. Ya. Silahkan. Sebelum kita membahas surat Ar-Rum ayat 1 sampai 5 ini, mari kita melihat hadis yang dibawakan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, innama khataban Najasyi, ketika berbicara menyampaikan perihal tentang negeri Arab kepada penguasa yang bernama Najasyi. Di hadis ini Bapak Ibu semua, nanti akan kita temukan perubahan yang fundamental setelah dikenalkan dan didatangkan Islam itu. Kunna qauman ahla jahiliyatin, kami dahulu, kata Ja'far bin Abi Thalib, pamannya Nabi ini, ya, menyampaikan kepada Raja Najasyi, ya, di Habasyah, ya, kami dahulu adalah masyarakat dengan tatanan jahiliyah, tatanan kebodohan, kesemrawutan, tatanan tidak ada keberaturan, tatanan yang kemudian semaunya sendiri dan terjadi hukum rimba. Bahkan kemudian disampaikan na'budul asnam, kami dahulu menyembah berhala, wa na'kulul maitah, dan kami juga memakan binatang bangkai, wa na'til fawahish, kita juga melakukan berbagai bentuk kekejian. Itu yang dilakukan bangsa Arab di zaman itu. Wa naqta'ul arham, kita memutus tali silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, kita juga kemudian berbuat jahat kepada tetangga. Ya'kulul qawiyyu minnad dha'if, yang kuat menserobot, memakan kepada mereka yang berada dalam kondisi yang lemah. Fakunna ala dzalika, kami semua bangsa Arab itu, kata paman Nabi ini kepada Raja Najasyi, kami semua hidup dalam kondisi seperti itu. Hatta ba'asallahu ilaina rasulan, sampai kemudian Allah utus, ya, kepada kami seorang rasul, minna, dari kalangan kami, dari kalangan manusia ini. Rasulnya bukan dari kalangan malaikat, dan dari bangsa itu, dari bangsa itu. Ini kadang yang kita sering
suka menganggap sepele di kalangan kita bagi pembawa-pembawa agama, pembawa risalah yang itu datang dari kalangan kita. Padahal Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Jadi karunia yang Allah berikan kepada kita ini datangnya Rasul dari kalangan apa nih? Manusia ini. Jadi nantinya pembawa agama ini jangan digambarkan yang ada di tengah kita ini orang-orang yang suci, orang-orang yang tidak tersentuh apapun, tidak. Maka orang Arab itu nggak terima pada waktu itu. Mali hadar rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini Rasul model apa? Penyuluh agama model apa? Dia kok masih jalan-jalan di pasar dan makan seperti makanan kita? Ya, jawabannya memang karunia terbaik untuk kita ini adalah didatangkan Rasul dari kalangan kita agar mudah untuk ditiru. Na'rifu nasabahu, kami kenal Rasul itu tentang nasabnya, nasabnya itu baik. Wasidqahu, kejujurannya, wa amanatahu, keamanahannya. Fada'ana ilallahi linwahidahu wa na'budahu. Rasul ini datang kepada kami untuk mengajari tauhid kepada Allah. Jadi tidak mengajari yang lain. Wa na'budahu, dan mengajari untuk beribadah kepada Allah. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal khijara wal authan, dan kami diajari untuk melepas semua bentuk penyembahan yang dahulunya kami lakukan dan bapak-bapak nenek moyang kami juga kami lakukan seperti itu, seperti kepada hijarah, batu, wal ausan, berhala. Mriki nggih tes enten sing pitados kalian watu ngoten niku. Nah, nggih. Koyoke itu jek enek niku. Nggih. Wal ausan, dan berhala-berhala. Wa amarona bisidqil hadis. Lalu dia Nabi ini yang membawa Islam itu mengajari kita untuk bercakap, untuk berbicara dengan yang jujur dan benar. Wa adail amanah, mengajari kita semua, kami semua dengan memenuhi dan menunaikan apa ini? Amanah. Wasilatur rahimi, dan mengajari kita menyambung tali silaturahmi, tidak memutusnya. Wa husnil jiwar, dan berbaik dengan tetangga. Wal kafi anil maharim wad dima, begitu juga kemudian menghentikan berbagai bentuk-bentuk kekejian, hal-hal yang dilarang di dalam kehidupan itu dari berbagai yang diharamkan, dan kemudian penumpahan darah. Wa nahana anil fawahish, kita juga dilarang untuk berbuat berbagai perilaku maksiat dan menyimpang. Wa qaulaz zur, dan dilarang untuk berkata dusta. Wa akli malal yatim, dan kemudian melarang kita untuk memakan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanah, dan kemudian menuduh orang-orang yang tidak pantas untuk dituduh. Kemudian wa amarana an na'budallahi wahdah la nusyrika bihi syai'an, dan kemudian Allah memerintahkan
melalui Rasul ini untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan syirik sekecil apapun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di dalam urutan hadis ini tadi, ya, bangsa yang jahiliyah, yang terpuruk, yang kemudian tidak diperhitungkan, tidak pula diberikan berbagai kehidupan yang menyenangkan di antara mereka. Yang ada adalah yang kuat menguasai yang lemah, kemudian harta anak-anak yatim dimakan, kemudian orang berbicara dusta dan yang lain. Allah berikan kenikmatan, Allah berikan karunia, datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab ini 180 derajat berubah total. Yang tadinya itu memotong tali silaturahmi, maka kemudian dia justru menyambung silaturahmi. Yang tadinya berkata dusta, maka kemudian dia berkata benar. Yang tadinya pembohong menjadi orang yang lurus di dalam bersikap. Yang tadinya menyia-nyiakan amanah berubah menjadi orang yang senantiasa menjaga amanah. Dan seterusnya semua kebaikan itu akhirnya terjadi di masyarakat tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ini perubahan yang seperti ini hanya terjadi pada bangsa Arab saja, ya, yang dikisahkan oleh Ja'far bin Abi Thalib ini tadi? Jawabannya tidak. Ini adalah risalah untuk semua bangsa yang mengalami keterpurukan, yang mengalami kerendahan oleh karena sifat perilaku manusia yang buruk. Itu secara otomatis bila disentuh dengan agama ini, maka akan berubah menjadi apa nih? Baik. Dan inilah yang menjadi modal utama. Oleh karena itu, lewat mimbar ini kembali saya serukan, kembali saya ingatkan bahwa modal untuk melakukan perubahan ini adalah ngaji seperti ini. Modal untuk terjadinya perubahan tatanan di masyarakat itu adalah dengan kita semua ini belajar agama seperti ini, ya. Karena Nabi mengingatkan melalui jalur Aisyah radhiyallahu an, idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang pengen baik, Allah pahamkan dengan apa nih? Agama ini. Nah, jadi tetaplah tegar di dalam jalan untuk memahami, menguasai agama ini. Mudah-mudahan nantinya Bapak Ibu semua, negeri kita ini mengalami perubahan yang dahsyat, ya. Mengalami terjadi perubahan yang signifikan, ya. Sebagaimana bangsa Arab ini tadi. Kenapa cerita ini itu kemudian disampaikan terlebih dahulu sebelum menafsirkan surat Ar-Rum? Bapak Ibu semua, bangsa yang tidak diperhitungkan tadi, bangsa yang dianggap sepele, dianggap remeh oleh negara-negara adidaya tadi, yaitu Romawi dan Persia, justru ternyata yang mampu menaklukkan bangsa Romawi, yang mampu menaklukkan bangsa Persia, dua super
power adidaya terbesar di zaman itu adalah bangsa Arab yang tadi dimodali dengan apa tadi? Kefahaman dengan agama Allah ini. Maka inilah yang kemudian harus kita runtut kembali. Ya. Walaupun saat awal berkembang, ketika Nabi dalam suatu peristiwa penggalian parit yang bernama Khandaq, pada peristiwa perang Khandaq, yang paritnya itu panjangnya lebih dari 5 kilo, lebarnya 8 meter, dalamnya 3 meter lebih. 8 itu dimungkinkan supaya kuda tidak bisa meloncat. Nah, di tengah kondisi yang seperti itu, Nabi itu ikut bekerja, ikut kemudian menggali parit tersebut, dan ketika mengampak dan mengenai batu, kemudian memancar sebuah cahaya, keluar cahaya, dan kemudian Nabi bertakbir saat itu. Saat bangsa Arab ini masih berada dalam kondisi yang belum bisa diperhitungkan, masih diserang, termasuk akan diserang oleh pasukan koalisi ini untuk dihabisi. Tapi Nabi di tempat itu dia menyatakan dengan takbir, lalu mengatakan akan dibukakan untuk kalian negeri Romawi. Gitu ya. Negeri apa nih? Romawi. Akan dibukakan untuk kalian negeri Persia, dan akan dibukakan untuk kalian semua, wahai sahabatku, adalah Jazirah Arab. Ya. Nah, kira-kira kalau saya pengen menggambarkan, menggambarkan. Kalau sekarang ini saya dari mimbar ini, itu saya bilang bahwa kita yang duduk ini nanti itu suatu saat akan mengalahkan Amerika. Do percaya napa mboten, Bu? Renek sing percaya. Blas ora enek sing percaya. Estu niku. Benar. Ya. Kita ini, umat Islam ini akan mengalahkan Cina. Kira-kira enten sing pitados napa mboten, Bu? Ora enek. Sama seperti ini. Seperti yang dialami oleh umat Islam pada waktu itu, sampai kemudian menuduh nabinya itu sedang berbuat kedustaan, sedang ngomong yang memperdaya. Itu orang munafik. Pada surat Al-Ahzab, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasulahu illa ghurura. Ketika orang munafik itu menanggapi pernyataan Nabi bahwa Romawi nanti ditaklukkan, Persia ditaklukkan, seluruh jazirah Arab ditaklukkan. Ketika Nabi berbicara seperti itu, ditanggapi oleh orang munafik, oh niku Nabi ini lagi ngelindur, Nabi ini lagi apa? Ngeloyor niku napa niku? Ngomong yang tanpa arah, baru memperdaya, hurur, memperdaya kepada sahabat-sahabatnya biar tetap semangat kerja. Begitu kata orang munafik. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu semua? Ternyata Romawi yang begitu hebat
itu ditaklukkan oleh umat Islam. Persia yang begitu hebat ditaklukkan oleh umat Islam. Bahkan di saat itu Nabi kita Muhammad SAW itu sempat ditanya oleh sahabat. Pertanyaannya itu rada menggelitik gitu ya. Bunyinya begini ya, tak terjemahkan saja dalam bahasa Indonesia. Wahai Nabi, nanti itu setelah sabda besar ini, Nabi ditanya, nanti itu kota mana dulu yang akan ditaklukkan? Kota Roma Italia, yang ada di Italia itu, atau kota Konstantinopel, kotanya Heraklius, itu di Eropa Timur, yang ini di Eropa Barat. Karena dua kota itu pada zaman itu yang lagi keren-kerennya. Seperti kalau kita ini tidak ada masyarakat kita ini yang kalau orang Indonesia itu nggak kenal Jakarta itu mana, itu mesti kenal. Sama, mereka juga apa nih? Mendengar berita seperti apa ya, kota yang dianggap megah dan kemudian mewah, yaitu Romawi dan apa nih? Konstantinopel. Konstantinopel itu di Eropa Timur. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu semua? Jawabannya, kota Konstantinopel, kotanya Heraklius terlebih dahulu, yang nanti ditaklukkan kita. Gitu. Ditaklukkan apa nih? Kita. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua setelah 800 tahun dari sabda ini ternyata terbukti Konstantinopel yang sekarang ini ada di dalam wilayah Turki, kekuasaan Turki, itu dahulunya adalah ibu kota terbesar di Eropa Timur, dan sekarang ini jatuh ke tangan umat Islam, berada di tangannya umat Islam. Dari sabda itu sekitar 840 tahun ya. Walaupun membutuhkan waktu yang lama, tapi toh akhirnya sabda Nabi itu menjadi kenyataan ya, menjadi kenyataan. Nabi kita bersabda, latuftahanna lakum al-Konstantiniyah, benar-benar kota Konstantinopel itu akan ditaklukkan untuk kalian. Fala ni'mal amiruha, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan negeri tersebut. Fala ni'mal jais dalikal jais, sebaik-baik tentara adalah tentara yang mengikuti dalam peristiwa penaklukan Konstantinopel itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi, kotanya Eropa Timur, ibu kota Eropa Timur itu jatuh ke tangan umat Islam, bahkan di tangan seorang anak muda yang umurnya baru 21 tahun, namanya Muhammad Al-Fatih ya. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, tadi ada berapa kota yang dijanjikan untuk ditaklukkan oleh umat Islam? Berapa Bapak Ibu? 2. 1 apa? Roma Italia. 2 apa? 2 apa? Konstantinopel. Yang sudah takluk yang mana Bapak Ibu? Iya. Berarti kita tinggal menaklukkan mana? Roma. Ngapunten, saya pengen tanya, kira-kira do yakin mboten niki akan teko kono kok? Kaya nek wajah-wajah ngeten niki ora pantes. Kagak ada pantesnya babar blas. Masa Ustaz kita ini penakluk Roma Italia yang sudah begitu apa nih? Wow, modern. Mesti enten sing teko, engko le teko kono piye Pak Ustaz?
Orang ngerti pokoknya itu ditaklukkan oleh umat Islam nantinya. Gitu. Nantinya itu ditaklukkan. Gitu. Dan inilah inti dari kita belajar tafsir surat Ar-Rum. Ya. Tafsir surat Ar-Rum. Bahwa kita ini punya pride, harga diri, punya masa lalu yang hebat sekali, dan bahkan Nabi kita menjanjikan ya, bagian dari kota yang ada di Romawi di Eropa itu kemudian nanti ditaklukkan oleh umat Islam. Mungkin ya seperti saya itu ya sebagai manusia itu ya setelah lihat wajah-wajah ibu itu memang juga nggak yakin sih, nggak yakin sama sekali. Iya. Tapi apa boleh dibuat, ini sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa boleh buat, yang megang, yang dijanjikan kemenangan itu adalah umat yang beragama Islam ini. Walaupun wajahnya nggak mitayani, tapi yang kemudian menjadi indah dan menjadi menjanjikan itu karena Islamnya. Saya contohkan begini Bu, ini jari kami ini 5, jari ibu juga 5. Cuman jari ibu itu 5-5-nya dikasih emas. Yang berharga yang mana Bu? Jarinya ibu. Yang dikasih itu jane yang mahal itu emasnya apa jarinya Bu? Iya. Kalau jarinya sama dengan jari saya, itu hebatnya. Dan inilah yang mau kita bongkar, mau kita cari rahasia bagaimana kok bisa agama ini meneguhkan bahwa nantinya Romawi itu akan ditaklukkan. Ya. Bahkan kemudian tafsir surat Ar-Rum ini meneguhkan, ya, meneguhkan kalau kemudian ternyata negara yang adidaya seperti itu bisa ditaklukkan, ya, bisa ditaklukkan. Ya. Sekarang kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu yang kerjaannya cuman kalau hari Ahad itu cuman lenggah, midhangetaken pengausan, nggak ada kegiatan teknologi yang macam-macam, mau ngoten niku tok. Kira-kira sekarang yakin nggak kalau nanti itu kita bisa menaklukkan Amerika? Yakin apa mboten? Kok urung enek suarane ya? Masih nggak yakin ini ya? Nggak yakin. Mosok to Pak Ustadz segede itu? Lah ya itulah yang dirasain oleh orang-orang munafik di zaman itu. Dianggapnya Nabi kita ini sedang gelindur, sedang apa ini? Ngigo, sedang apa ini? Bicara tanpa arah. Padahal itu adalah berita nubuat, berita suatu kejadian di masa yang akan datang, yang itu hanya disampaikan melalui lisan para nabi saja, ya, lisan para nabi saja. Namanya hadis nubuat, ya, hadis apa? Nubuat. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya dalam perubahan ini sesungguhnya, ya, itu hanya lewat tafaquh fiddin, belajar agama kembali, ya, belajar agama kembali. Kata kuncinya cuma itu. Kita perlu menyiapkan senjata, iya memang perlu, tapi tidak begitu penting melebihi dari pentingnya belajar Quran. Belajar Quran. Kita perlu jumlah banyak enggak? Ya penting. Tapi tidak lebih penting dari belajar duduk setiap hari Ahad pagi itu duduk di seperti ini. Jauh lebih penting memahami agama itu daripada kegiatan fisik-fisik yang lainnya. Karena itu yang menghantarkan kemenangan tersebut. Nabi kita bersabda, apabila Allah berkehendak baik suatu
bangsa, suatu kelompok manusia, faqahahum fiddin, Allah pahamkan kepada bani agama. Maka tetaplah kita berada di tempat ini, gitu ya. Berarti ya, akan menjadi angan-angan belaka Bapak Ibu semua, menaklukkan Amerika, menaklukkan Cina, kalau tidak diikuti dengan apa tadi? Memahami agama. Tidak diikuti dengan ngaji, sehingga kemudian paham agamanya lurus. Nah, inilah yang mau kita ingatkan ya. Mari kita lihat surat Ar-Rum ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Alif Lam Mim. Potongan huruf-huruf ini dalam tafsir tidak diberi makna apapun. Maksudnya karena keterbatasan ilmu kita dari apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini ya. Tapi pasti Allah punya kehendak, punya iradah dalam menempatkan potongan-potongan huruf di awal surat itu, di awal surat. Ghulibatir Rum, dikalahkan bangsa Romawi ya, dikalahkan bangsa Romawi. Bapak Ibu, perangnya belum usai antara Persia dengan Romawi, ayat ini sudah turun dan sudah menyatakan yang kalah nanti adalah siapa? Romawi. Dari setelah perang ini nanti yang kalah siapa? Romawi dulu. Apa yang terjadi? Yang terjadi persis seperti di dalam ayat ini, yaitu ternyata yang kalah adalah apa? Romawi. Fi adnal ardi, di bumi yang paling dekat. Maksudnya dekat dari jazirah Arab itu, Bu. Enggak terlalu jauh, enggak mendalam sana. Di situ aja mereka nanti kalahnya. Banyak penafsirannya. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Setelah kekalahan mereka nanti akan menang. Jadi urutannya apa dulu, Bu? Kalah terus menang. Dan peristiwanya persis seperti tersebut. Kapan itu terjadi? Fi bid'i sinin, dalam hitungan kurang dari 10 ya, 10 tahun, kurang dari 10 tahun ya. Bapak Ibu semua, kenapa Allah itu menetapkan siapa yang kalah, siapa yang menang, dan sudah ditetapkan siapa yang kalah dan siapa yang apa nih? Menang. Maka di dalam ayat ini dijawab lillahil amru min qablu wa min ba'du ya. Lillahil amru, milik Allah lah segala urusan, min qablu sebelumnya, wa min ba'du dan sesudahnya. Yang punya kuasa penuh di alam jagat raya ini Allah. Allah mau berkehendak yang mana yang mau dimenangkan dulu, mana yang dikalahkan dulu, itu kehendaknya Allah. Qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya ya. Jadi kalau kemudian musuh-musuh agama sekarang ini berkuasa, lalu Allah menyatakan, menjanjikan nanti engkau umat Islam yang akan mengambil tampuk kepemimpinan, yakin apa tidak Bapak Ibu? Yakin berdasarkan ini. Kenapa? Karena yang punya kuasa, lillahil amru, punya urusan min qablu, sebelum dan sesudahnya itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini membutuhkan
untuk kita ini memiliki keyakinan yang penuh. Ya. Mari kita buka surat Hud ayat ke-123. Ya. Ya. Ini menetapkan, ayat ini menetapkan Allah itu mengetahui apapun yang akan terjadi di alam jagat raya ini. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Dan milik Allah lah kegaiban yang ada di langit dan di bumi ini. Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Ya. Maka kalau kemudian ada yang menjadi peramal, Mbak Yu itu, Mbak Yu, dengan berbagai ramalan-ramalan yang aneh, ya, jawabannya tentang kegaiban itu tidak ada satupun yang diberitahukan kecuali melalui Rasulnya. Ya. Illa manirtadha mir rasulin, kecuali dari apa nih? Rasulnya. Alimul ghaibi wassahadah. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib, yang tidak bisa diketahui, sama yang nampak, dan tidak diberitahukan itu kecuali kepada Rasulnya. Maka kemudian di antara yang gaib di masa akan datang yang kita nggak ngerti, ya, itu telah disampaikan melalui lisan Rasulnya ini, melalui ayat-ayat ini. Nanti Roma itu ditaklukkan. Roma itu dia apa? Taklukkan. Sebagaimana di antara dua yang dijanjikan tadi, Roma dan Konstantinopel, Konstantinopel sudah terbukti ditaklukkan oleh umat Islam ini. Nah, ini memang membutuhkan bentuk keyakinan kita terhadap apa nih? Janji seperti ini. Kenapa? Karena yang tahu tentang yang gaib di langit dan di bumi itu adalah Allah. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Dan kepadanya lah dikembalikan semua urusan. Semua urusan. Kapan menangnya, di mana menangnya, sampai kapan, nanti siapa dulu yang menang, lalu siapa yang dikalahkan. Semua urusan ini dikembalikan kepada Allah semua. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Tugas kita fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah, konsistenlah untuk tetap beribadah di jalan kebenaran ini, wa tawakkal alaih, dan bertawakal. Ya, bertawakal. Ya. Kalau belum tercapai dari janji, bersabar dengan meyakini. Ya. Di dalam surat As-Sajdah ayat 14, ya, itu Allah sebutkan nanti kami akan bikinkan suatu kepemimpinan. Faja'alna minhum a'immah. Kami bikinkan dari mereka ini pemimpin. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, yang akan memimpin urusan-urusan kita ini. Lah siapa orang itu? Nggak ngerti. Tapi yang ditugaskan kepada kita yang masih hidup sekarang ini, mendengar janji ini, lama sobaru, tatkala mereka ini mau bersabar teguh di atas kebenaran ini, apapun keadaannya, teguh aja dulu. Itu modalnya. Lalu modal yang kedua, wakanu bi ayatina yukinun, dan mereka dengan ayat kami itu meyakini. Jadi butuhnya cuma dua, Bapak Ibu, sabar sama apa? Yakin. Sabar sama yakin. Sabar di sini adalah sabar untuk tetap teguh menjalankan perintah-perintah Allah. As-sabru fi ta'atillah,
Yang kedua, sabar di sini adalah sabar dari maksiat kepada Allah, dari berlaku maksiat. Wasabru an maksiatillah, sabar dari menahan tidak berbuat melanggar atau melawan terhadap titah dan kehendaknya Allah. Dan sabar yang ketiga adalah sabar ketika menerima musibah. Ya, musibah. Fala in asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi ini yang harus kita tanamkan di dalam keyakinan kita. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa dalam menanamkan keyakinan itu? Ya. Belajarlah Bapak Ibu semua terhadap keyakinan terhadap janji Allah ini seperti ibunya Nabi Musa, seperti ibunya Nabi Musa. Ya. Loh, kenapa kok harus belajar dari ibunya Nabi Musa tentang meyakini suatu janji? Meyakini suatu janji karena ini yang diabadikan di dalam Al-Quran. Surat Al-Qasas ayat 7 sampai 13. Ya. Ayat 7, ya, ayat 7 itu ayat 1 sampai 7 itu menggambarkan suasana saat menjelang kelahiran Nabi Musa. Ya. Di tengah rezim yang sangat kejam, bengis, dan tidak boleh ada kelahiran laki-laki sama sekali. Siapa yang lahir laki-laki harus dibunuh, ya. Supaya Fir'aun ini nggak ada pesaingnya. Iku edan apa mboten, Bu? Iya loh, edan banget loh. Masa donya ki ora enek ora etuk wong lanang, terus eneke wong wedok tok. Lah engko terjadi piye? Jeruk mangan? Loh iya, ora iso niku. Jadi ini aturan yang sangat kejam sekali. Tapi apa boleh dikata, Nabi Musa itu yang masih dalam perut ibunya itu akan lahir. Dan ketika lahir itu lahirnya dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, kira-kira nek ibu sing dadi ibunya Nabi Musa bingung napa mboten, Bu? Wah, bingung. Pitung napa, Bu? Nah, angel menghadapinya, angel seperti ini. Tapi Allah berikan tuntunan kepada dituntun ibunya Nabi Musa itu dituntun. Wa auha ila ummi Musa an ardi. Tuntunan yang pertama dikasih dua perintah. Perintah yang pertama perintah ringan, yaitu menyusui. Perintah yang kedua perintah berat, yaitu kalau kamu tidak berani alias takut, maka hanyutkan anakmu. Hanyutkan apa nih? Anakmu di sungai. Ya. Itu namanya menggambarkan perintah berat. Ya. Lalu yang kedua, dua larangan. Dengan perintah Allah ini, baik yang ringan maupun yang berat, wala takhafi wala tahzani, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Kalau sudah berada di dalam garisnya Allah, ketetapannya Allah, yang ringan maupun yang berat, lakonono sik, wala takhafi wala tahzani. Baru bila dilakukan perintah dan dilakukan larangan itu baru turun janji. Apa janjinya?
janjinya juga dua. Tadi ada dua perintah, ada dua larangan, terus janjinya juga ada dua. Apa janjinya? Wahai ibunya Musa, inna radduhu ilaik, kami pasti mengembalikan anakmu itu ke pangkuanmu kembali. Kinten-kinten ibu-ibu do pitados mboten, bar dikelekke terus engko dikandani, engko tak belekke neh. Ora enek sing percaya. Tidak ada yang percaya. Siapapun cukup berat. Tapi ibunya Nabi Musa karena ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dia yakin dengan itu. Dan janji yang kedua akan dijadikan pemimpin bagi Bani Israel. Wa ja'iluhu minal mursalin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rentan waktu yang seperti itu, maka kemudian Allah memenuhi janjinya. Benar-benar dua janji itu direalisir. Diawali dengan janji dikembalikan dikembalikan Nabi Musa ke pangkuan sama ibunya. Bahkan bisa menyusui di dalam istananya Fir'aun. Bahkan kemudian tidak ada rasa takut lagi. Bagaimana caranya Allah mengembalikan Musa kepada ibunya, itulah yang digambarkan dari ayat 8, 9, 10, 11, 12 itu digambarkan di dalam surat Al-Qasas. Bagaimana cara Allah untuk mengembalikan Musa ke pangkuan ibunya yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka Allah kemudian memberikan jawabannya pada Al-Qasas ayat ke-13 ini. Faradatnahu ila ummihi, kami benar-benar kembalikan Musa itu ke pangkuan ibunya. Kay taqarra ainuha, agar menyejukkan pandangannya, tidak bersedih terus. Tidak bersedih terus. Wala tahzan, agar dia tidak bersedih. Dan yang penting walita'lama anna wa'dallahi haq, dan agar mereka ini tahu bahwa janji Allah itu adalah benar. Janji Allah itu benar. Benar-benar terrealisir. Dari yang impossible menjadi possible, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi saya ulang kembali, Bu, ibu-ibu ini dan bapak-bapak ini nanti menaklukkan kota Roma Italia niku do yakin napa mboten, Bu? Hah? Mun yakin saniki nggih, suarane rodok tambah akeh. Perlu tambah 1 jam atau 2 jam lagi, Bu, supaya nanti suaranya tambah yakin. Loh iya, karena penguasa jagat raya ini Allah, yang membalikkan nanti Allah. Jadi bukan dari kekuatan kita ini, bukan dari apa yang kita miliki, enggak, bukan itu, gitu ya. Nah, ini yang perlu diingatkan. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan dari kita ini tidak mengetahuinya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cara untuk meyakini janji yang belum terrealisir. Tapi janji itu ada di dalam Al-Quran, janji itu ada di dalam hadis Nabi, janji itu ada di dalam nas-nas yang kita selalu didengarkan. Nah, kita yakinnya itu seperti yakinnya ibunya Nabi Musa ketika dijanjikan anaknya akan dikembalikan ke pangkuannya setelah dihanyutkan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat berikutnya.
kenapa mesti kita pelajari dalam kajian kita ini tentang surat Ar-Rum ini ya. Karena kemudian supaya kita tambah yakin dalam keadaan terjepit kayak apapun, fitnah yang menimpa kepada umat ini seperti apapun ya, seperti apapun, takkanlah kemudian Allah memberi jalan sepenuhnya kepada dikuasai oleh musuh-musuh ini, tidak. Tapi Allah itu menjanjikan untuk nanti umat ini akan ketemu jalan kemenangannya ya, jalan kemenangannya. Yang penting dibutuhkan apa tadi Bapak Ibu? Sabar karo yakin dulu. Sabar karo yakin ya. Ini saya sudah hampir 1 jam saja bicara tentang meyakinkan kepada Bapak Ibu semua. Niku suwantenipun yakin apa mboten niku ijek sithik. Ijek sithik napa mele nek ora tahu dikandani, ora tahu diberitahu tentang ini. Ya. Kira-kira sing mboten tahu ngaji enten mriko-mriko enten mundi-mundi sing ora tahu ketemu ngaji ngeten iki, kira-kira yakin apa mboten? Enggak yakin. Wong sing melu ngaji mawon niku ijek rada abot. Apa iya to Mas? Engko ki arep naklukke Roma Italia gitu ya. Iya. Iya Bu. Itulah yang kemudian harus dipahami dengan cara ini. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kembali ya, saya kembali coba dilihat surat apa nih? Asy-Syu'ara ya, surat Asy-Syu'ara ayatnya 61 sampai 62. Surat Asy-Syu'ara ayatnya 61 sampai 62. Ini berbicara tentang keadaan Nabi Musa bersama umatnya yang terjepit ya, terjepit karena pengejaran Fir'aun ya, karena pengejaran Fir'aun. Falamma tara al-jam'ani, tatkala dua kelompok itu, kelompoknya Nabi Musa dan kelompoknya kelompoknya Fir'aun. Saya ulang, kelompoknya Nabi Musa sama kelompoknya Fir'aun. Qala ashabu Musa, berkata orang sahabat-sahabatnya Nabi Musa, niki pun dadi koncone Nabi Musa. Niki mawon tesih ngeten niki, Bu. Qala ashabu Musa, berkata sahabat-sahabatnya Nabi Musa, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Ya, kita pasti apa? Ketangkap. Kita pasti kesusul oleh pasukan Fir'aun. Ya, pasukan Fir'aun. Ya. Ini yang sudah ikut loro-lopo bersama siapa, Bu? Nabi Musa. Ashabu Musa itu sudah ikut di dalam pengejaran, susah-susahnya Nabi Musa itu ikut ya. Itu saja pengikutnya Nabi Musa itu masih ada yang bilang kita ini akan ketangkap wahai Nabi Musa, karena wis ketok sing ngejar niku wis napa? Sudah kelihatan kelompoknya Fir'aun yang ngejar itu sampun namanya taro al-jaman, sudah bisa terlihat oleh mata telanjang. Kita mesti entek iki, mesti habis, dihabisi oleh mereka, dihabisi oleh mereka. Apa kata Musa yang dibimbing oleh wahyu ini, Bapak Ibu semua? Qala kallah,
kemudian Musa berkata sekali-kali tidak. Lu kok iso ya? Niki pengikutnya Nabi Musa sudah merasa bahwa wis ini wis entek, wis akhir, karena kita sudah apa nih? Sudah melihat si pengejarnya itu sudah ada di depan matanya. Sementara ngarepe laut. Ngarepe apa nih? Laut. Ya. Nah, kenapa Musa itu berkeyakinan seperti itu, Bu? Kala tidak, mereka tidak akan bisa. Kenapa seperti itu? Jawabannya di depannya, Bu, itu. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Sesungguhnya bersama kami itu adalah Rob. Robku ini bersama kita, ada dengan kita ini. Mosok yang bersama Rob dihancurkan? Enggak mungkin, tidak mungkin. Dan dialah Allah yang akan memberi jalan petunjuknya, ya. Jalan keluarnya itu akan diberi petunjuk, ya, dipetunjuk. Maka cara Nabi Musa ketika sudah dalam posisi terjepit seperti ini, tidak ada cara lain kecuali kemudian dia angkat tangan. Dia apa? Angkat tangan. Alias nama, Bu? Berdoa. Berdoa. Ya, berdoa. Ya. Yang diabadikan dalam surat Yunus ayat ke-88. Ya. Itu berdoanya itu kenapa? Ya karena depannya pun mentok, napa niku? Laut, terus yang ngejar pasukan Fir'aun dan Fir'aunnya sudah kelihatan. Ya. Maka kemudian Musa pun kemudian angkat tangan, dan ini cara yang paling jitu. Ketika seolah bahwa semua jalan itu sudah mentok, Bapak Ibu, ya angkat tangan aja. Angkat tangan itu ya pasrah. Kayak nek di arep tangkap Pak polisi ini kalau angkat tangan, itu ya angkat tangan. Itu tandanya kita tidak kuasa kembali, ya, tidak kuasa kembali. Ya. Sambil kemudian berdoa, ya, sambil apa nih? Berdoa. Ya. Dan sedikit kisah tentang doanya Nabi Musa ini, ternyata doanya itu doa yang pada kondisi kepepet seperti ini, Bu. Ya, kondisi yang sudah terjepit. Ya. Nah, ini juga kami mengingatkan kepada mereka yang selalu berlaku zalim, selalu menganiaya ulama, selalu kemudian melakukan kejahatan-kejahatan terhadap para penegak kebenaran dan yang lain. Hati-hati sebelum tangannya mereka ini diangkat, segera sadar, karena kalau sudah diangkat tangan ini dan diijabahi oleh Allah, tidak ada satupun yang menjadi hijabnya, ya, tidak ada satupun yang menjadi hijabnya. Nah, ini harus dipelajari oleh kita semua, harus disadari oleh kita semua, bahwa ucapan Nabi Musa yang dibimbing oleh wahyu ini, qala kalla, itu menjadi motivasi kita. Ada yang bertanya, ini semua seolah sudah dilakukan oleh orang lain untuk menggencet umat Islam ini, gitu. Harta bendanya sudah dikuasai, politiknya sudah dikuasai, kemudian ekonominya sudah dikuasai. Napa mulai, Bu? Semua. Ya. Kemudian satu demi satu para ulama yang lurus kemudian harus mendapatkan ujian, difitnah dan yang lain, seolah sudah tidak ada jalan kembali. Jawabannya kalla, sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Kenapa? Karena di barisan ini ada Allah. Inna ma'iya rabbi
sayahdin, gitu, sayahdini. Ya. Maka tetap memiliki spirit ya. Ya. Mungkin ada yang menyatakan bahwa atas kemauan sekelompok oknum seorang seperti Habib Rizik ini sudah dipenjara, rekeningnya sudah dibekukan, kemudian organisasinya atau lembaganya juga sudah dibubarkan ya. Kemudian seolah sudah tidak ada jalan ini. Jawabannya sederhana, kalah sekali-kali tidak. Pasti kita ini yang nanti yang nanti akan berujung kepada kemenangan ya, berujung kepada kemenangan. Maka tetap tegarlah berada di atas kebenaran ini ya. Karena Rasul bersabda, siapa yang memusuhi waliku ya, siapa yang memusuhi waliku gitu ya, maka aku umumkan, kami deklarasikan, aku Allah perang sama orang itu, perang sama orang itu. Maka kita perlu untuk meyakini terhadap berbagai keadaan ini dengan berdasarkan kepada ayat-ayat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya lanjutkan kembali. Surat Ghafir ayat ke-44. Surat Ghafir ayat ke-44. Kalau begitu bagaimana pada kondisi yang terjepit seperti itu atau terhimpit, sudah tidak ada jalan kembali ya. Tadi sudah diajari, pokoknya angkat tangan, berdoa ya, berdoa. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngangkat tangannya pada peristiwa kondisi seperti itu setinggi-tingginya Nabi kita ya, angkat ya. Sambil berdoa, Allahumma intuhlik hadhil isobah falan tu'bada ahadun min ba'di. Wahai Allah, jika kelompok yang kecil ini engkau hancurkan, maka besok lagi tidak ada yang akan apa nih menyembahmu ya. Kapan itu diucapkan? Diucapkan saat ya, diucapkan saat Nabi harus menghadapi pasukan 1000 orang, sementara jamaahnya Nabi setelah dikumpul-kumpulkan hanya jumlahnya 300 pada peristiwa perang Badar ya, pada peristiwa perang Badar ya. Nah, jadi ini yang menjadi pelajaran ya. Bahkan sambil kemudian dimotivasi ya, dimotivasi. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq yang ada di sampingnya melihat Nabi yang berdoa begitu hanyut sekali dan kedua tangannya diangkat. Kemudian Abu Bakar itu menepuk-nepuk dadanya, menepuk-nepuk punggungnya atau pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, shadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah ya. Ibu-ibu sering dengar kalimat ini membutuhkan Bapak Ibu? Sering. Kapan itu? Saat kita takbiran Idul Fitri ya. Takbiran untuk selingan itu ada kalimat shadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini perang belum dimulai. Ini penting ini ya. Perang belum dimulai, dalam keadaan jumlah musuhnya 3 kali lebih besar ya, 3 kali lebih besar. Tapi motivasi mentalnya itu sudah terbentuk dulu, sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Bakar ini, shadaqa wa'dah
benar apa yang telah menjadi janji Rabbnya. Wa nasara abdah, bahwa benar Allah itu akan menolong hamba-hambanya. Wa a'azza jundah, dan benar bahwa Allah itu akan memuliakan tentara-tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan benar atas kuasa Allah semua pasukan yang melawan pasukan kebenaran ini akan terkalahkan. Luar biasa loh ya. Luar biasa. Ini perangnya belum mulai loh ya. Pelangnya belum mulai, tapi yakinnya sudah seperti itu. Jadi kalau saya tanya lagi, kita ini nanti bisa menaklukkan Roma, yakin apa mboten Bapak Ibu? Wah, rodok tambah akeh ya. Rodok tambah akeh ya. Nggih. Kaya ora yakin-yakin ngoten nggih. Heeh. Apa iya to Mas? Awake dhewe ngene iki kok. Iya, yakin. Yakin dengan itu, Bu. Ya. Jadi ini yang menjadi janji. Maka kemudian ketika sudah mentok, ini penting nih, mentok, berbuat sudah mentok, ya, seperti yang dilakukan oleh seorang mukmin yang menyembunyikan keimanannya pada zaman Fir'aun, yang selalu membantu Musa, tapi dia menyembunyikan keimanannya. Dia berada di dalam lingkaran Fir'aun. Apa kata dia ketika sudah kepentok itu? Maka dia mengatakan fasatadkuruna ma aqulu lakum, kalian pasti suatu saat nanti akan menyadari apa yang sudah aku ucapkan ini. Mungkin ya, mungkin bagi yang tidak yakin itu pantas untuk disebutkan kalimat ini. Ketika kami membacakan ayat-ayat, membacakan hadis-hadis, lalu kagak yakin, itu iling-ilingo. Suatu saat nanti apa yang aku ucapkan ini akan menjadi kenyataan. Ya. Kalau bahasa Jawa ini jenenge titenono toh. Ya, titenono. Engkau apa yang sudah menjadi yang kami ucapkan berdasarkan nas ini tadi, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis yang kami sebut-sebutkan ini, nanti akan menjadi apa ini? Kenyataan. Nah, fasatadkuruna ma aqulu lakum, kalian nanti akan ingat apa yang kami telah sebutkan kepada kalian. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan semua urusan ini kepada Allah. Ini yang disebut dengan tafwid. Tafwid itu adalah memasrahkan semua urusan yang terjadi kepada kita setelah kita mengupayakan segala sesuatu. Itu seperti orang yang menyembunyikan keimanan ini, itu segala cara untuk membela Musa sudah dilakukan, ya. Tetap Fir'aun itu dan rezimnya tidak mau yakin, ya. Tidak mau apa nih? Yakin. Ya sudah, kalau tidak mau yakin bahwa nanti yang menang itu Musa, bahwa nanti yang akan menjadi pemimpin itu adalah Musa, bahwa nanti kemudian Fir'aun dan bala tentaranya itu akan binasa, itu kagak yakin juga. Ya sudah, kita kemudian setelah mengupayakan semua itu, wa ufawwidu amri ilallah, kami pasrahkan semua urusan itu kepada Allah, ya. Ya. Tinggal nunggu saja. Innallaha basirum bil ibad, Allah itu maha mengetahui, maha melihat terhadap hamba-hambanya, ya, terhadap hamba-hambanya. Yang terbukti apa dari kalimat ini yang kemudian disadari oleh Fir'aun, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya ketika mengejar Musa, apa yang terjadi? Mereka kemudian tenggelam, ya. Dan baru sadar apa yang diwanti-wanti oleh orang yang menyembunyikan keimanan ini, yang tadi selalu membela Musa ini.
baru sadar, ning sadare wis kaset, wis kelelep dan tidak ada jalan untuk menyelamatkan kembali. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita semua menyadari terhadap janji Allah itu benar. Ya, janji Allah itu benar. Nah, tugas kita ini hanya konsisten di dalam ibadah, melaksanakan amanah yang sudah ditetapkan kepada kita sebisanya, ya, semaksimalnya, ya, semaksimalnya, maka kemudian kita akan memperoleh jalan kemenangannya pada saatnya. Ya, saya sebut pada saatnya. Oke. Jadi sebelum saya tutup, saya pengen tanya kembali, kira-kira nanti menaklukkan Roma yakin apa mboten Bapak Ibu? Wah, wis tambah akeh saiki. Nggih, ini tandanya untuk segera ditutup aja pengajian ini. Karena ampun akeh gitu ya. Nggih. Karena sudah berapa ayat ini tadi yang kita bacakan. Ya. Ya, berayat-ayat dan faktanya nyata. Faktanya nyata. Ya. Maka kalau kemudian ya, Nabi kita bersabda, 5 babak yang akan dialami oleh umat Islam. Babak yang terakhir itu, kata Rasulullah, umat Islam itu akan berkuasa kembali, ya, dengan nama khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah yang berdasarkan konsep kenabian. Itu akan muncul, akan menang, akan berkuasa di muka bumi. Yakin apa tidak Bapak Ibu? Yakin bahwa itu akan terjadi, ya, akan terjadi, ya. Karena kadang, mohon maaf, ya, ketika kita ini keyakinannya rendah, ya, diombang-ambingkan oleh keadaan. Ketika ada yang membubarkan khilafah, kita langsung memberikan apa? Oh iya toh, nyatane ora iso urip. Nyatane ora iso apa? Urip. Nyatane ora iso berkembang. Ya. Itu menurut ukuran kita bahwa dia memang secara zahir dibubarkan. Tapi karena ini maunya Allah, kehendaknya Allah, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi bahwa Allah telah berkehendak di surat An-Nur ayat ke-55 bahwa Allah akan menurunkan janjinya berupa diberikan kekhilafahan di muka bumi ini. Maka yakin terhadap hal tersebut, ya. Maka yang sudah dibubar-bubarkan itu nggak usah dirisaukan, ya, nggak usah dirisaukan. Kalau itu tetap dalam bingkai amar ma'ruf nahi mungkar, kalau dalam bingkai syariatnya Allah, bingkai ketetapan Allah, yakinlah itu semua akan muncul kembali sesuai dengan waktunya, ya, sesuai dengan waktunya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, masih dalam membahas di dalam surat Ar-Rum ini, karena begitu banyak pelajaran-pelajaran menarik yang harus kita ambil dari surat ini, ya. Karena surat ini menarik, jadi bangsa Romawi itu berarti ada sesuatunya sampai dijadikan sebagai nama surat. Sebagaimana dalam surat Saba, bangsa Saba itu oleh Allah diabadikan juga sebagai nama surat di dalam Al-Quran, namanya surat Saba. Itu pasti ada hal-hal yang sangat penting untuk kita ambil pelajaran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.